Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3 sampai yang ke-5, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara-saudaranya Yusuf itu membenci Yusuf? Ketika mereka merasa bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, maka saudara-saudara yang lain tentunya sangat membenci Yusuf. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpi ilahinya, bagaimana berkas-berkas saudaranya itu menyembah berkasnya Yusuf, bagaimana bintang-bintang yang menandakan saudara-saudaranya itu menyembah pula Yusuf. Selain kasih Tuhan, iri hati, sakit hati, itulah yang melatar belakangi bagaimana saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Walaupun akhirnya Yusuf itu dijual ke Mesir. Tapi satu hal, benci adalah sifat sakit hati yang melatar belakangi saudara-saudara Yusuf waktu itu. Rasa benci, cemburu, dan iri hati yang sudah menutupi akal sehat para saudara Yusuf pada waktu itu, saudara. Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Iri hati akan menutupi telinga kita terhadap suara Roh Kudus, saudara. Saudara-saudaranya Yusuf tidak lagi mendengar hati nurani mereka, kata Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena iri hati, benci, sakit hati itu yang menutupi telinga mereka, sehingga Roh Kudus tidak bisa berbicara atas hidup mereka. Saudara-saudara Yusuf sudah dibutakan benci, dan kebencian itulah sakit hati, saudara. Kita belajar ketika sakit hati itu menutupi suara Tuhan ataupun hati nurani kita, saudara. Banyak hal terjadi hari-hari ini, bagaimana seorang ibu tega membunuh anaknya, seorang anak tega membunuh ibunya, atau bahkan seorang istri tega membunuh suaminya, suami tega membunuh istrinya. Ada pula tetangga yang saling bunuh. Karena apa? Ada rasa benci, kadang-kadang ada rasa iri yang membuat mereka melakukan hal itu. Saudara, kalau kamu tidak mau iri hati, maka satu hal, jangan kepo tentang urusan orang lain, saudara. Maka kau tidak akan membandingkan hidupmu dengan hidupnya. Kadang-kali rasa benci itu, rasa iri hati itu kita sendiri yang buat, saudara. Maka dari itu mari kita belajar membuang rasa benci itu, membuang rasa iri itu, dan biarlah Tuhan bekerja atas hidup kita. Ketika tidak ada rasa sakit hati dalam setiap kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan berbicara dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan itu ada di hati kita. Tapi ketika hati kita penuh dengan benci, ketika hati kita penuh dengan iri hati, ketika hati kita itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik, maka Tuhan tidak akan bisa bergerak bebas dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus bahkan tidak bisa kita dengar suaranya. Karena apa? Telinga kita tertutup dengan kebencian. Mari kita belajar dari saudara-saudaranya Yusuf. Ketika kebencian itu yang membutakan mata rohani mereka, membutakan hati nurani mereka, bahkan mereka tega menjual saudaranya dan berbohong kepada ayahnya. Dan kasih Tuhan, mari kita belajar menghilangkan setiap sakit hati di dalam setiap kehidupan kita. Karena sakit hati itu yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.